Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini kelas 1B UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari saya sendiri, Anggi Sekar Pambudi, NIM 032, Selvia Ratih Rahmawati, NIM 034, Nabila Putri Mahanani, NIM 039, Tira Anggi Lestari, NIM 043, Zekiatul Fikriyah, NIM 047, Sayyidah Rurin Yuswandari, NIM 058, dan terakhir ada Azizah Angelina Febrianti, NIM 081. Kelompok kami akan menjelaskan tentang dinamika historis wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Yang pertama, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Dengan adanya konsepsi wawasan Nusantara, wilayah Indonesia menjadi sangat luas dengan keberagaman isi flora, fauna, serta penduduk yang mendiami wilayah tersebut. Namun dengan demikian, konsepsi wawasan Nusantara juga mengajak seluruh warga negara untuk memandang keluasan wilayah dan keberagaman yang ada di wilayah Indonesia ini sebagai satu kesatuan. Misalnya kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Nah, hal tersebut merupakan satu kesatuan yang ada di dalam wilayah Indonesia ini. Luas wilayah Indonesia tentu memberikan tantangan bagi bangsa Indonesia untuk mengelolanya. Hal ini dikarenakan luas wilayah memunculkan potensi ancaman dan sebaliknya memiliki potensi keunggulan dan kemanfaatan. Adapun potensi positif dan potensi negatif yang bercirikan Nusantara. Potensi positif yang ada tentu saja perlu diganti, didayagunakan, dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Misalnya nih, di Kabupaten Simalungun merupakan salah satu daerah di Sumatera Utara. Nah, Simalungun ini memiliki cukup banyak potensi minyak bumi yang bisa digunakan sebagai energi listrik. Sedangkan potensi negatif perlu diantisipasi, ditanggulangi, dan dijaga agar tidak merusak dan mengganggu kelangsungan hidup masyarakat. Misalnya di daerah Klaten dan Magelang. Nah, di daerah ini kan banyak gunung yang masih aktif kan. Ini kan mestinya kan gunung yang aktif itu kan biasanya meletus. Nah, daerah ini merupakan daerah yang rawan dari ancaman letusan gunung Merapi. Wawasan Nusantara telah menjadi landasan visional bagi bangsa Indonesia, guna untuk memperkokoh kesatuan wilayah dan persatuan bangsa. Upaya untuk memperkokoh kesatuan wilayah dan persatuan bangsa akan terus dilakukan. Hal ini dikarenakan visi tersebut dihadapkan pada dinamika kehidupan yang selalu berkembang dan tantangan yang berbeda sesuai dengan perubahan zaman. Dinamika yang berkembang itu misalnya jika pada masa lalu penguasaan wilayah itu dilakukan oleh penduduk militer. Nah, untuk sekarang ini lebih ditekankan pada upaya perlindungan dan pelestarian alam di wilayah tersebut. Tantangan yang berubah, misalnya ada perubahan yang dulu dari kejahatan konvensional menjadi kejahatan di dunia maya. Di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi wawasan Nusantara. Sebagaimana yang telah dikemukakan, esensi atau hakikat dari wawasan Nusantara adalah kesatuan wilayah dan persatuan bangsa Indonesia. Mengapa perlu kesatuan wilayah? Mengapa perlu persatuan bangsa? Sebelumnya, kita telah mengkaji bahwa sejarah munculnya wawasan Nusantara adalah kebutuhan akan kesatuan atau keutuhan wilayah Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Wilayah itu harus merupakan satu kesatuan, tidak lagi terpisah-pisah oleh adanya lautan bebas. Sebelumnya, kita ketahui bahwa wilayah Indonesia itu terpecah-pecah sebagai akibat dari aturan hukum kolonial Belanda, yakni Ordonansi 1939.
baru setelah adanya Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957, wilayah Indonesia barulah merupakan satu kesatuan di mana laut tidak lagi merupakan pemisah tetapi sebagai penghubung. Wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan memiliki keunikan antara lain yang pertama, berdirikan negara kepulauan dengan jumlah 17.508 pulau. Keunikan yang kedua, luas wilayah 5.192 juta kilometer persegi dengan perincian daratan seluas 2.027 juta kilometer persegi dan laut seluas 3.166 juta kilometer persegi. Negara kita terdiri 2/3 lautan atau perairan. Keunikan yang ketiga yaitu jarak utara selatan 1.888 km dan jarak timur barat 5.110 km. Selanjutnya, terletak di antara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia dan dua samudra yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia dengan posisi silang. Selanjutnya, terletak pada garis khatulistiwa. Selanjutnya, berada pada iklim tropis dengan dua musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Berikutnya, menjadi pertemuan dua jalur pegunungan yaitu Mediterania dan Sirkumpasifik. Indonesia berada pada 6 derajat lintang utara di Aceh, 11 derajat lintang selatan di Nusa Tenggara Timur, dan 95 derajat bujur timur di Sumatera, dan 141 derajat bujur timur di Papua. Berikutnya, Indonesia wilayah yang subur dan habitable atau dapat dihuni. Yang terakhir, Indonesia kaya akan flora, fauna, dan sumber daya alam. Saya Nabila Putri Mahanani akan meneruskan pembahasan tentang mendeskripsikan esensi dan urgensi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara yang pada awalnya sebagai konsepsi kewilayahan berkembang menjadi konsepsi kebangsaan. Artinya, wawasan Nusantara tidak hanya berpandangan keutuhan wilayah, tetapi juga persatuan bangsa. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang heterogen. Apa sih arti dari bangsa yang heterogen? Arti heterogen sendiri adalah campuran dari berbagai objek sosial masyarakat yang menyatu namun masih tetap terlihat. Lalu yang dimaksud Indonesia sebagai bangsa yang heterogen adalah bangsa yang mempunyai keragaman suku, budaya, ras, dan agama. Bangsa Indonesia sebagai kesatuan memiliki keunikan. Keunikan yang pertama, keragaman suku. Masih ingatkah ada berapa suku bangsa yang ada di Indonesia? Menurut Badan Statistika Nasional atau yang biasa disingkat BPS, pada tahun 2010 suku bangsa yang ada di Indonesia sekitar 1.340 suku bangsa. Kedua, memiliki jumlah penduduk yang besar. Berdasarkan data Administrasi Kependudukan atau yang biasa disingkat dengan ADMIK, per Juni 2021, jumlah penduduk Indonesia keseluruhan terdapat sebanyak 272.229.372 jiwa. Yang ketiga, memiliki keragaman ras. Ras yang pertama, ras Papua Melanesia, tersebar di Pulau Papua, Kepulauan Aru, dan dikenal sebagai nama suku Tapiro. Ras yang kedua, ras Pedoid.
Suku bangsa Indonesia yang masuk dalam ras Vedoid diantaranya suku Taumuna di Pulau Muna, suku Tola di Semenanjung Barat Daya Sulawesi, suku Gayo di sekitar Danau Toba, suku Sakai di Siak, suku Taumuna di Kepulauan Mentawai, dan suku Kobu di Jambi. Ras yang ketiga, ras Melayu tua atau biasa disebut Prota Melayu. Suku bangsa Indonesia yang termasuk dalam ras ini yaitu suku Toraja di Sulawesi Selatan, suku Batak di Sumatera Utara, suku Nias di Kepulauan Nias, suku Sasak di Lombok, suku Dayak di Kalimantan Tengah, dan suku Kobu di Sumatera Utara. Ras yang keempat adalah ras Melayu Muda atau biasa disebut Dautro Melayu. Suku bangsa Indonesia yang termasuk dalam ras Dautro Melayu itu suku Jawa, suku Madura, suku Abli, suku Banjar, suku Minangkabau, suku Bugis, dan suku Aceh. Selain yang saya sebutkan tadi, terdapat pula ras-ras lain di wilayah Indonesia. Beberapa di antaranya yaitu orang-orang Arab, Jepang, Cina, Pakistan, India, dan Korea. Orang-orang Jepang, Cina, dan Korea termasuk dalam Asiatic Mongoloid atau ras Mongoloid. Sedangkan orang-orang Pakistan, Arab, dan India termasuk dalam ras Kaukasoid. Yang keempat, memiliki keragaman agama. Tahukah kamu berapa agama yang ada di Indonesia? Ya, agama yang ada di Indonesia terdapat 6. Yang pertama Islam, yang kedua Kristen Katolik, yang ketiga Kristen Protestan, yang keempat Hindu, yang kelima Buddha, yang keenam Konghucu. Yang kelima, memiliki keragaman budaya. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Yang pertama, bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan matra seluruh bangsa, serta menjadi model dan milik bersama bangsa. Yang kedua, bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa, serta memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya. Selanjutnya, bahwa secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa, dan setanah air, serta mempunyai tekad dalam mencapai cita-cita bangsa. A. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Yang pertama, bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Yang kedua, bahwa kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, bahwa seluruh Kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan sistem hukum dalam arti bahwa hanya ada satu hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan nasional. Yang terakhir, bahwa bangsa Indonesia yang hidup berdampingan dengan bangsa lain ikut menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial melalui politik luar negeri, bebas aktif, serta diabadikan pada kepentingan nasional. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. A. Bahwa kekayaan wilayah Nusantara, baik potensial maupun efektif, adalah modal dan milik bersama bangsa, dan bahwa keperluan hidup sehari-hari tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. B. Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah dalam mengembangkan kehidupan ekonominya. C. Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan dan ditujukan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Poin selanjutnya yaitu poin C, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Yang pertama, bahwa masyarakat Indonesia adalah satu. Kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan bangsa yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa. Yang kedua, bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya, dengan tidak menolak nilai-nilai budaya lain yang tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh bangsa. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan, yaitu bahwa ancaman terhadap satu pulau atau suatu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara. Dan yang kedua yaitu bahwa pada tiap-tiap warga negara yang mempunyai hak dan kewajibannya yang sama, yaitu dalam rangka pembelaan negara dan bangsanya tersebut.